Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Ira Habibillah dengan NIM G1D1211032. Kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Pelayanan Kesehatan Primer dan Pembangunan Kesehatan Indonesia. Sebelum kita membahas tentang pelayanan kesehatan primer, terlebih dahulu kita membahas tentang pengertian pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah suatu upaya untuk mengobati, mencegah penyakit untuk meningkatkan kesehatan baik pada individu, keluarga, kelompok, hingga masyarakat luas yang dilakukan oleh perorangan atau organisasi. Dan adapun pengertian dari kesehatan primer merupakan kesehatan dasar atau pokok atau tunggal dan yang utama yang terjadi antara perorangan dengan pelayanan kesehatan. Dari pengertian pelayanan kesehatan dan kesehatan primer dapat kita simpulkan bahwa pelayanan kesehatan primer adalah pelayanan kesehatan yang pertama kali diperlukan oleh masyarakat pada saat mereka mengalami gangguan kesehatan maupun kecelakaan. Pelayanan ini merupakan pelayanan yang bersifat non-spesialistik, yang contohnya pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Biasanya, pelayanan kesehatan primer banyak ditemukan di pedesaan serta masyarakat yang berpenghasilan rendah di perkotaan. Contohnya saja seperti puskesmas, puskesmas keliling, klinik, puskesdes, posyandu, dan lain sebagainya. Di Indonesia, pelayanan kesehatan primer ini perlu ditingkatkan lagi, khususnya dalam hal kualitas pelayanannya yang saat ini masih lemah dan belum berjalan maksimal, hingga berdampak pada tidak meratanya pelayanan kesehatan di kalangan masyarakat, terutama pada masyarakat pelosok yang jauh dari rumah sakit. Karena keberadaan puskesmas sangat penting bagi mereka untuk bertahan hidup. Dan selanjutnya ada ciri-ciri pelayanan kesehatan primer. Yang pertama, pelayanan yang utama dengan masyarakat. Maksudnya pelayanan primer ini adalah pelayanan sangat dekat dengan masyarakat atau sangat mudah untuk dijumpai seperti puskesmas. Yang kedua, pelayanan yang universal atau menyeluruh. Menyeluruh maksudnya bisa untuk semua kalangan. Yang ketiga, pelayanan yang terorganisasi. Yang keempat, pelayanan yang mementingkan kesehatan individu maupun masyarakat. Yang kelima, pelayanan yang berkesinambungan. Yang keenam, pelayanan yang progresif. Yang ketujuh, pelayanan yang berorientasi kepada keluarga. Selanjutnya, prinsip pelayanan kesehatan primer. A. Pemerataan upaya kesehatan. Pemberian perawatan dan layanan primer harus diberikan secara merata bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin, usia, warna, kasta, dan kelas maupun perbedaan lainnya. B. Penekanan pada upaya preventif. Upaya kesehatan harus menyertakan peran individu agar menjaga kesehatan serta mencegah terjangkitnya penyakit. C. Penggunaan teknologi tepat pada pembangunan kesehatan. Teknologi medis sangat penting disediakan yang dapat digunakan oleh masyarakat. Yang D. Peran serta masyarakat. Dan adapun peran serta masyarakat sangat diperlukan partisipasinya untuk menjaga kesehatan dirinya sendiri dan orang-orang sekitarnya untuk berkontribusi dengan pembangunan masyarakat. Yang E. Melibatkan kerjasama lintas sektoral. Yang selanjutnya, fungsi pelayanan kesehatan primer. Untuk meningkatkan dan mencegah maupun menjaga kesehatan dari penyakit tanpa mengabaikan pengobatan dan pemulihan yang sasarannya keluarga, kelompok, dan masyarakat. Selanjutnya, tujuan pelayanan kesehatan primer. Adapun tujuan umumnya yaitu pelayanan yang dilakukan menemukan kebutuhan masyarakat sehingga tercapainya kepuasan pada masyarakat yang menerimanya. Dan adapun tujuan khususnya yaitu untuk mencapai kepuasan penduduk yang dilayani. Pelayanan harus dapat diterima oleh penduduk yang dilayani, harus berdasarkan kebutuhan medis dari populasi yang dilayani untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yaitu pembangunan kesehatan Indonesia. Pembangunan kesehatan Indonesia adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa
Indonesia yang tujuannya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Adapun sasaran pembangunan kesehatan Indonesia, yang pertama meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat, yang kedua meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular, yang ketiga meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan, yang keempat meningkatnya perlindungan finansial dan mutu obat serta sumber daya kesehatan.